Dibuat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada caranya. Ya, cara. Tentunya setiap ibadah itu pertama diawali dengan niat. Saya niat. Ya. Niatnya. Setiap ibadah termasuk wudu ini, toharoh. Ya, satu adalah wudu. Yang tidak diawali dengan niat, maka tidak akan diterima ibadah tersebut. Niatnya bagaimana? Niat ada yang pertama, sebelum kita membasuh tangan, kita niat dulu. Itu kaul yang satu. Ya, ini di luar Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i muqarrarah, ketika kita membasuh wajah, usap wajah, ini diniatkan. Ya, jadi kita silakan mau niat pakai bahasa Arab, nawaitu wudu'a li rabbil alamin, fadlillahi ta'ala, silakan. Atau dalam arti dengan pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, silakan. Ya, lalu kemudian kita membasuh yang pertama dalam ayat Al-Quran, waghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, apabila kalian ingin mendirikan salat, waghsilu wujuhakum. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan wahai orang Islam, orang yang beriman. Perintah setelah amanu ini ada hubungannya sebab akibat. Jadi ada orang yang memang dia setiap hari, setiap waktu selalu menjaga wudunya. Dia batal dan datang lagi wudu. Dia menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya wudu yang saya lakukan ini, saya menjaga wudu ini bagian daripada keimanan saya. Karena ada hubungannya antara amanu dan setelahnya itu. Ya, maka yang pertama yang wajib dulu, ini sekarang kan yang wajib dibasuh dan diusap. Ya, waghsilu wujuhakum, ghusala yaghsilu, apa? Membasuh wajah. Artinya keran, tampung, kemudian dibasuh, bersihkan dari wajah, dari jidat ini, depan ini, semua sampai belakang telinga. Yang punya jenggot dibasuh, jangan apa tipis-tipis. Ibnu Abbas itu matanya ini sampai di muka. Tapi ulama yang lain tidak cukup dengan kita kopak depan saja. Ya, satu, kurang, dua, tiga maksimal. Jangan juga berlebihan, kumpul airnya banyak, 4, 5. Lalu kemudian waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini tangan. Dalam bahasa Arab yadun itu adalah dari ujung depannya sampai pangkal kata ini, itu tangan. Tapi Al-Quran tadi menyebutkan wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal, ada kata ilal marafiq, sampai siku. Tapi faktanya banyak kita temukan jamaah kita membasuh dari siku ke tangan. Ini keran, lalu kemudian dia kuturin. Apa kuturin itu apa? Dia alirkan air dari sini ke bawah. Kita lihat ya. Yang benar adalah keran, ambil airnya dari ujung tangan ini ke atas.
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Untuk kepala ini, kepala bukan rambut, ulangi. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, kepala ini masuk diusap. Jangan kita panas. Terus airnya masuk kepala. Kalau ini namanya gosana, dibasuh. Tapi Al-Quran mengatakan wamsahu, dia kata masaha. Masaha itu apa? Mengusap. Ya. Jadi caranya gimana? Kepala, bukan gosana ya. Wamsahu, ya. Kata-kata wamsahu bi ru'usikum, kepala. Air, usah kata air dan cukup air kita tumpah, lalu kemudian kita basuh kepala. Dari depan ke belakang, balik ke depan lagi. Silakan. Ini Imam Malik semuanya dari depan ke belakang Imam Malik. Tapi di luar Imam Malik, Imam Syafi'i, bin dan lain selain apa Imam Malik tadi, kalimat ba itu di Al-Quran wamsahu bi ru'usikum, ba ini bermakna sebagian, ya sebagian dari kepala. Mana silakan depan, ya, samping kiri, ya, terutama ibu-ibu jilbaban. Ini kan susah, misalnya ada banyak orang yang mungkin di depan saja, ya sah, kan sebagian. Ingat, bukan rambut. Kasihan yang nggak punya rambut. Wamsahu bi ru'usikum, waduh, ini saya nggak punya rambut, bagaimana? Sampai kapan pun nggak akan sah sholatnya. Kenapa nggak punya rambut? Padahal bukan rambut, adalah kepala. Ingat, kepala. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau kita paham yang namanya nahwu, seharusnya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada kata harful ba. Arjulikum seharusnya. Kalau itu ikuti kaidah nahwu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Wah, arjulikum ini bukan arjulikum, tapi arjulakum. Gitu ya Pak Imam, dia bacanya arjulakum. Ke atas fathah. Apa maknanya? Kaki ini bukan di apa? Bukan di masaha. Ya. Bukan di masaha. Bukan diusap. Kaki ini wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai ke mata kaki. Saya berdiri. Kaki mana ini sampai ke mata kaki kita ini. Sedikit. Ini yang namanya arjulakum ilal marafiq. Simpul. Jadi setelah tadi masaha kepala, kaki, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya. Jadi ini standarnya. Mata kaki. Maka nanti ada hukumnya bagaimana kita memakai khuf. Khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ini biasanya orang yang bekerja tinggal di Arab Saudi atau di Arab atau di daerah dingin, biasanya ketika musim dingin itu dia pakai khuf. Kalau sholat pakai kaos kaki memang dingin sekali, dingin sehingga tidak harus buka kaos kakinya baru dibasuh semuanya. Nah, caranya bagaimana membasuh? Ini yang wajib dulu, yang rukun dulu. Kita gosok sampai ke atas. Nggak perlu sampai ke kaos ini, namanya
tafsir juga. Ini kaki, ya kan? Tapi di Al-Quran cuma sampai mata kaki, tidak perlu ke atas. Ini sesuai Al-Quran dan Sunnah kan. Nah, itu 4 hal yang pokok. Misalnya Pak Nur Hadi lagi perjalanan ke Sarni, dalam perjalanan Sarni, wah ini kayak tuan motor ini. Ada batok aqua, ya, air aqua itu kalau turun nggak ada tempat untuk sholat, nggak ada tempat untuk kita berwudu. Pak Tayamum ada di kursi mobil atau di bodi mobil. Ini tidak boleh. Selama kita punya air tadi, yang air itu kita yakini cukup untuk membasuh 4 anggota: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Cukup 4 saja, maka kita wajib pakai air. Tidak perlu tayamum. Ya, jangan tayamum selama air kita tadi ini bisa untuk melakukan wudu dengan 4 anggota wudu. Ya, 4 anggota wudu. Ya, maka tayamum tidak diperkenankan dan tidak boleh, karena hukumnya itu adalah wajibnya wudu. Tayamum itu pengecualian, atau seperti ada air, tetapi kita tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena ada luka dan lain sebagainya. Para dokter kalau luka ini ada air, tapi tidak bisa. Air baru tayamum, baru boleh. Ya. Nah, kita kembali. Lalu kemudian apa yang sunnah di antara 4 ini? Di luar itu adalah sunnah. Apa? Sebagai mudmah botan, kumur-kumur. Ya. Kemudian istinshaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian kuping telinga. Itu sunnah. Sebelum mulut, hidung, telinga, itu sunnah yang lainnya adalah bersiwak. Siwak, ya, siwak apa? Bersiwak, membersihkan mulut. Tapi siwak itu, yang dimaksud siwak di zaman Rasulullah itu adalah yang kayu yang kita pakai itu namanya duk, kayu duk. Tapi pekerjaannya adalah membersihkan mulut, namanya siwak. Jadi kalau Pak Imam kita, beliau selalu ada bawa Pepsodent sama pasta gigi sama sikat giginya, itu juga bagian daripada bersiwak. Ya, kita bisa bayangkan kita ke tempat yang jauh, nggak ada, itu namanya kayu, itu namanya. Ya, kita untuk mengamalkan sunnah memakai pasta gigi atau dengan gosok gigi saja itu. Hadis sangat jelas, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisyuakin inda kulli wudu'in. 1. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, saya perintahkan kepada umatku untuk bersiwak setiap mau berwudu. Itu sunnahnya. Hadis yang kedua, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisyuakin inda kulli sholatin. Itu kedua nih. Dan ketika sholat, tapi sebelum wudu itu juga. Jadi Pak Imam biasanya pakai pasta gigi dan sikat gigi, silakan, bisa, boleh.
ya, dan lain-lain, ya, dari tadi mulut, hidung, telinga. Lalu berikutnya yang tidak kalah pentingnya yang saya lupa sampaikan adalah tertib berurutan dari wajah, tidak boleh langsung pindah kaki. Jadi urut, yang tadi yang rukun itu wajah, tangan, kepala, baru kaki. Kalau air tadi kita tidak ada, ini sering kita alami. Mudah-mudahan kita nanti kalau bertemu seperti kayak ini, misalnya terjadi kemarau, hujan tak ada, air tak ada, pokoknya air di mulut kami juga tidak ada. Ada air di pesawat, tapi tidak cukup. Jangan juga kita paksa ini, tapi selama pesawat Garuda. Masa kita mau wudhu? Tidak boleh. Ya tidak boleh Pak. Kalau 350 jamaah wudhu semuanya di toilet pesawat, hancur pesawat. Kakak air saja. Kenapa? Ada air, tetapi air itu bukan diperuntukkan untuk wudhu, untuk kebersihan yang lebih darurat. Orang kencing dan lain sebagainya. Pesawat kan ada air tapi terbatas. Jangan Bapak Ibu berpikiran, sudah, yang air saya yang wudhu sendiri. Ke belakang, belum, tapi kita wudhu di toilet pesawat. Kenapa? Karena wudhu itu wajib. Padahal dia keliru. Itu disebut dengan ananiyah, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kebersamaan. Dia wudhu sendiri, yang lain tayamum. Akhirnya pesawat kekurangan air, termasuk dirinya. Maka disitulah berlakulah tayamum. Fa'ilam tajidu ma'an, apabila tidak terdapat air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka kalian bertayamum dengan debu yang baik. Sha'idan thayyiban, jangan asal debu, jangan semua debu yang baik. Ya, debu yang baik. Di dinding-dinding, ya, di pokoknya yang baik lah. Jadi mobil punya mungkin kursi, ya, soi dan thayyiba, famsahu biwujuhikum, ya. Ini kita bisa ada misalnya bibirnya tebal sekali dan memungkinkan kalau kita ambil lalu kemudian kalau kita enggak atau tiup, entah ada pasir pas kita basuh kita usap wajah kita, pasir bisa kena wajah, maka ya sekali cukup. Sampai lagi tiup tangan sampai siku depan sekali, selesai. Ya, lalu kemudian kita sholat. Pak Imam lebih sholat. Pas Pak Imam takbir baca Al-Fatihah, Allah waladhdallin amin. Tiba-tiba hujan deras. Langsung Pak Imam batalkan sholatnya karena air sudah ada. Kita berwudu karena sholatnya belum selesai. Pak Imam balik kanan, jamaah, karena air sudah ada, air sudah dikapur. Kita wudu dengan air hujan itu. Ya, wudulah kita. Bubandaran cari air masing-masing untuk kita berwudu. Kenapa? Kewajiban. Syarat-syarat dari berwudu sudah ada. Lain ceritanya kalau Pak Imam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hujan datang, jedar. Tidak perlu kita batalkan sholat untuk wudu. Kenapa? Karena perintahnya sholat sudah selesai. Ini penting bagi kita.
jauh siapa suruh dapat selamat. Langsung bilang kok, langsung tempo. Tak pernah sekarang. Ya tak? Ini ujian bagi kita untuk memahami mana urutan-urutan, mana yang rukun, wajib dan lain sebagainya, sehingga kita menjalankan syariat ini berdasarkan aturan dan juga ketentuan. Ya, jadi nanti suatu masa, mungkin di sini atau tempat lain, ketika misalnya kita sudah ini benar-benar kesalahan, sudah tayamum nih, sudah sholat selesai, tiba-tiba ada orang yang punya kamar mandi dan ada airnya, tidak perlu kita sholat lagi, kita pun tidak perlu karena sholatnya sudah selesai. Sekalipun masih ada waktu sholat, tetapi ketika dalam mobil berhenti dulu, tayamum selesai, pas sholat tiba-tiba sumbernya itu dapat air aqua. Pak tadi katakan sholat musuh di kandung, tetap harus kita berangkat. Kenapa? Belum selesai karena ada air. Baru kita berwudu karena sholatnya belum selesai. Ini memungkinkan. Ya, ada yang bertanya. Perintah sholat harus. Karena kita mau sholat subuh, air tak ada, hujan tak turun. Bagaimana kira-kira? Bertayamum. Ini terjadi zaman Rasulullah. Suruh tayamum, dia pikir tayamum karena junub, tayamumnya dia guling-guling. Ini benar deh. Dia guling-guling. Sahabat dia, weh, pasti itu ngapain? Nanti dia guling. Bro, kok ngapain? Saya bertayamum. Kemarin Rasulullah pengajian, kalau kita tidak ada air dan kita kondisi junub, maka kita bertayamum. Tapi bukan begini tayamum. Begini tayamum. Itu beda, itu kan ada kecil, ada besar. Kobrol-kobrol. Ini sama ayam ini mungkin umurnya masih di bawah, nggak berani bantah. Oh, gitu ya. Ketika pengajian ditanya terhadap perilaku sahabat tadi yang bertayamum dengan gulung-gulung itu. Kalau sudah katakan siapa yang gulung? Ini. Dia bilang, oh tadi dia kan tayamum lebih besar. Bukan begitu, tayamum lebih besar. Mau ada besarkan, harus kecilkan, sama berarti wajah dan tangan saja. Kamu nggak perlu sampo, ya. Sekalipun ada besar, jangan kemudian bro, kamu nggak sholat, karena apa ya? Saya besar deh. Hari ini sholat hibur dulu, ya.